Perubahan geopolitik Timur Tengah yang bikin cemas Amerika. Ayo kita lihat. Dulu masih state lawan state, ya. Sekarang udah bukan state bang, tapi kelompok kayak Hamas, kayak HTS, ya dan lain sebagainya, itu berhasil menumbangkan kekuatan besar. Berarti ini udah bukan by design lagi ya? Maksudnya kalau dulu misalnya semuanya tuh negara waktu dikolonisasi jadi negara-negara Arab dikolonisasi kan itu kan by design. Iya. Konfliknya pun by design. Benar. Gitu kan? Iya. Sekarang berarti ini di luar dari desain-desain itu. Ini lagi ada upaya mengocok ulang perjanjian Sykes-Picot bang. Ya kan? Menarik. Sykes-Picot saat itu yang berupaya untuk membagi-bagi wilayah Syam, wilayah Timur Tengah, ini milik apa? Inggris, Prancis, ya dan lain sebagainya. Sekarang dikocok ulang bang oleh kekuatan-kekuatan kelompok Islam dan mereka berhasil. Ya. Kalau kita lihat case yang terakhir ini, orang mengatakan Gaza babak belur, di infrastrukturnya habis, tetapi dalam perang jangan lupa bang, pihak yang menang dan pihak yang kalah untuk melihatnya itu mudah bang, yaitu siapakah pihak yang menyodorkan syarat ya, untuk gencatan senjata dan pihak yang kalah itu memenuhinya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya kembali lagi di Cerita Untung ya. Mudah-mudahan teman-teman semua menyaksikan tayangan kita mendapatkan keberuntungan, minimal keberuntungan secara edukasi tentang apa yang terjadi di dunia Islam. Dan terima kasih untuk segala support dan juga dorongan terus menyemangati kita ya. Walaupun mungkin berada di menyebarkan informasi ini nggak semudah waktu kemarin-kemarin atau sebelum-sebelumnya, karena mungkin ya kita mesti punya platform video sendiri nanti suatu saat. Mudah-mudahan teman-teman kita yang punya, insya Allah ke depannya akan lebih mudah menginformasikan kabar-kabar apapun yang terjadi sama saudara kita. Berikut ini ngomongin geopolitik yang ada di Timur Tengah, kita akan kedatangan ini tamunya udah saya tunggu-tunggu nih, karena dari kemarin beliau ini jadi warga negara Malaysia. Beliau adalah penulis buku ini, Hamas Superpower Dunia Islam. Nah, ini terbukti kemarin ya, ketika gencatan senjata banyak kendaraan yang keluar dengan persenjataan penuh gitu ya, nanti kita bahas juga. Dan ini buku terbarunya, runtuhnya dinasti Al-Assad dari Syria. Lah, dua-dua ini sebenarnya adalah keruntuhan kezaliman lagi terjadi sekarang, entah itu Al-Assad atau juga Israel. Langsung saja kita akan ketemu dengan Bang Pizarro Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Ari. Alhamdulillah. Ketemu di sini lagi di ya. sini. Ada acara melulu sama antum, nggak ketemu nggak taunya antum ke Zoom. Ada datang enggak ya. Gimana, sehat Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang Ari, gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Dan kabar makin kesini kayaknya ini unik ya, maksudnya dalam waktu berapa bulan pasti perubahan. Ada kejutan baru gitu ya. Akhir tahun ada perubahan di Syria yang jatuhnya basar, nggak disangka-sangka. Tiba-tiba ceasefire juga. Ini banyak hal-hal yang saya nggak tahu nih, apakah ini ada hubungannya, ada korelasinya atau gimana. Nah, sekarang sebelum nanti kan pasti mengenai gencatan senjata ya Bang ya. Iya. Siap. Mengenai runtuhnya Bashar Assad sendiri. Ini sebuah kode baru atau gimana? Ini kan tatanan geopolitik di Timur Tengah lagi berubah nih. Betul. Pandangan Anda gimana? Iya. Ini yang menarik Bang Ari ya. Kalau kita belajar soal geopolitik, selalu itu negara dikalahkan dengan negara. Negara dengan negara ya? Iya, perang kan terjadi, perang dunia kan, koalisi negara melawan negara, berhasil dikalahkan. Tetapi ini sekarang berubah. Justru yang mengalahkan sebuah negara diktator itu kelompok Islam yang bukan statusnya state. Jadi state dikalahkan oleh kelompok sekarang. Iya, kan logikanya sebuah negara yang kuat itu kan nggak mungkin dikalahkan oleh sebuah kelompok. Ya. Dia harusnya dikalahkan juga sesama negara. Tetapi geopolitik sekarang itu udah nggak kayak dulu lagi. Bashar Assad yang kita mengetahui dia berkuasa 25 tahun kalah dengan Hayat Tahrir Syam yang itu hanya sebuah kelompok. Jatuhnya ormas nih? Jatuhnya ormas. Oh, dia kan bukan negara. Oh iya benar juga. Ingat loh ya. Bukan negara loh. Waktu Afghanistan kemarin itu kelompok juga kan? Itu kan Taliban sama, kelompok juga. Taliban, anak-anak pelajar gitu ya. Anak-anak pelajar ya. Menjatuhkan rezim Afghanistan yang didukung oleh Amerika Serikat. Kayak gitu ya. Ini juga sama nih konteksnya sekarang di Suriah. Ini menarik. Ini mengubah pandangan orang soal teori geopolitik.
Saya kan sekolahnya S3HI Bang, Ya, ya hubungan internasional. Selama ini kan selalu ya ini kelompok NGO, ormas yang nggak ada apa-apanya lah melawan kekuatan global. Dan Assad jangan lupa dia didukung Putin, superpower. Yang satu dulu Amerika, ini Iya. Rusia Dan dua blok yang selama ini menghegemoni dunia dan mengatur percaturan politik internasional, baik secara hukum maupun tata kelolanya. Kayak Dewan Keamanan PBB kan, ada Rusia, Amerika, ada Prancis, Inggris dan Cina. Tapi yang terjadi belakangan ini itu mengubah eskalasi semua. Bahkan itu mengejutkan semua orang. Rusia berhasil tumbang. Bayangkan ya. Rusia tumbang maksudnya gimana? Ya Rusia kan membackup Bashar Assad. Oh di sini, di Suriah, di Suriah tumbang. Di Suriah. Oke. Ya, dia membela Bashar Assad. Dan sekarang itu kan Putin itu banyak kemudian diragukan komitmennya terhadap koalisinya. Banyak sekarang koalisi-koalisi negara yang bersama Putin takut jangan-jangan gue diasapkan, ditinggalkan begitu saja. Oh ini mirip kayak perasaannya Ukraina sama Amerika dong? Iya, karena Ukraina merasa ditinggalkan Amerika sama nih. Amerika gitu. Nah ini juga gitu kan. Dan makanya Putin tuh sekarang kan juga dilema nih. Saya mau meninggalkan Suriah tapi udah kadung banyak invest di situ. Ini Putin ya ketika Bashar Assad dia ke Moskow itu dimarah-marahin sebenarnya sama pemerintahan Suriah. Lu gimana sih? Sama HTS aja kalah. Kayak gitu. Bahkan kan Putin sempat beberapa hari, nggak tahu sampai sekarang itu juga belum kedengeran Putin bertemu langsung dengan Bashar Assad di Moskow. Oh, sampai belum ketemu walaupun dia sudah di Rusia juga. Di Rusia juga. Belum mau ketemu atau gimana? Iya kan ada rasa marah dong, wajar sebagai sekutu. Dan Rusia udah banyak invest di Suriah. Sekarang terjadi perubahan rezim. Padahal dia sama-sama ini posisinya pemimpin negara nih dulu nih. Iya ya kan? Negara. Dan ada di satu negara nggak ditemuin. Iya, ya sudah sangat kecewa sekali. Apalagi emang berbagai macam saran dan masukan dari Rusia itu kan tidak dijalankan oleh Bashar Assad. Mungkin itu kali. Kemudian akhirnya ketika jatuh ditinggal aja gitu. Dan pasukan Assad itu tunggang langgang di gelanggang perang. Dia lebih memilih menyerahkan senjatanya dan membuka seragamnya pakai seragam sipil ketimbang berhadapan dengan kelompok Islam, HTS seperti itu. Kelompok Islam berarti bukan Islam ya? Iya, ini kan pemerintahannya Bashar Assad ya kan. Selama ini kan kita mau tahu ini aliansinya kelompok Syiah. Ya, aliansi dari Iran, dari Hizbullah ya, dan juga dari negara-negara yang lainnya gitu ya. Yang tadinya mereka sangat superpower, sekarang akhirnya berhasil dibalikan oleh HTS. Dan ini terjadi salah satunya karena gini. Di internalnya Suriah, di internal pendukung Bashar, ini juga ada banyak yang kecewa sama Bashar Assad. Bayangkan Bang, Suriah itu negara yang hancur-hancur secara ekonomi, tapi kita lihat Bashar Assad tuh mobilnya Lamborghini. Iya. Pas kemarin di gelandang ya. Digeledah sama masyarakat kan. Istrinya itu Asma Assad, tasnya Louis Vuitton. Ya kan. Dan udah pisah deh, cerai juga. Wallahu alam. Ya, saya nggak tahu tuh ya. Tapi ini akhirnya para tentara-tentara memilih mundur karena mereka tuh hidup miskin. Menurut investigasi ya misalkan di sebuah media itu tentara Assad hanya digaji $30 per bulan. Masya Allah. Atau kalau kita hitung 500.000, 450 sampai 500.000. Nyawa loh itu Pak taruhannya. Nah itu dia, makanya ketimbang mereka berperang, kalah, mati, mendingan mereka mundur. 500.000 doang. Iya, itu kan. Nah sekarang makanya sama pemerintahan baru Suriah, gaji PNS dan aparat dinaikkan 400%. 400%. Itu baru 2 juta lagi. Iya, itu juga baru 2 juta. Tetapi relatif lebih bagus ketimbang zaman Assad. Dan yang membantu pemerintahan baru Suriah untuk membiayai PNS itu Qatar. Nilainya mau tahu Bang berapa? Per bulan? 2 triliun. Ih, per bulan? Per bulan. Qatar tuh baik banget ya. Iya. Baik banget ya, dia bantu Palestina, bantu Syria sekarang. Pegawai-pegawai PNS di Gaza juga selama ini dibantu sama Qatar. Boleh juga tuh negara kecil tapi punya uang ya. Gitu kan, selama ini uang Suriah itu, uang APBN Suriah itu kan dirampok sama Assad. Dirampok ya. Dan bahkan Assad membangun hotel-hotel mewah atau apartemen dan tempat-tempat mewah, rumah-rumah mewah di Moskow. Bukan di Syria. Bukan di Suriah. Emang sebenarnya dia mungkin ya negara kalau yang megang itu ada latar belakang pengusaha gitu ya mungkin.
Itu negara dianggap sebagai korporat kali ya, bagaimana ya? Yang dihitung bukan kesejahteraan rakyat tapi untung ruginya gitu ya. Gitu. Banyak kok negara kayak gitu ya. Ya Allah. Ya, teman-teman semua yang sekarang gajinya di bawah UMR ini masih ada nih, masukan Syria masih lebih menderita. Jadi bersyukur aja sekarang kita nih. Gitu. Terus kemudian jadi sekarang ini posisinya pemerintahan Syria backupnya bukan dari Rusia lagi. Bukan dari Rusia. Siapa nih? Tapi secara umum kita bisa melihat yang selama ini membackup pemerintahan baru Suriah itu Qatar dan Turki. Qatar dan Turki ya. Dan ini makanya mengubah eskalasi geopolitik Timur Tengah pada hari ini. Ya. Banget ya. Ya, dan menarik, banyak pengamat memprediksi Suriah paling hanya sekitar 1-2 minggu akan seperti Libya setelah jatuhnya Gaddafi. Ya, itu kan perang antar faksi, perang saudara, ya, bunuh-bunuhan, tapi itu tidak terjadi Bang di Suriah. Udah lewat ini sebulan. Udah lewat sebulan. Apakah kita melihat terjadi kekacauan massal, eskalasi dan kemudian perang saudara di Suriah? Enggak terjadi. Ya, karena pemerintahan baru Suriah ini belajar dari kegagalan Assad. Assad itu membangun negaranya itu berdasarkan sektarian. Kelompok Syiah Alawiyah. Yang itu minoritas tiba-tiba dia menguasai segala hal di Suriah. Minoritas menguasain yang mayoritas. Mayoritas, ya, jenderalnya, militernya, kementeriannya, aparaturnya itu dikuasai oleh sekelompok elit minoritas. Jadi secara ekonominya pun dipegang minoritasnya. Jadi dipegang oleh itu. Gitu. Oh. Makanya sekarang sama pemerintahan baru Suriah kami ingin membangun pemerintahan yang inklusif, termasuk kelompok basis wilayah pendukungnya Bashar itu diajak untuk ikut bergabung di parlemen juga. Ya, di parlemen di mengatur tata kelola pemerintahan lah, dari mulai pemerintahan tingkat gubernur sampai kemudian tingkat pedesaan. Jadi secara komunikasi agak moderat beliau ya. Iya, kelihatannya ya. Betul, karena ini kan sadar ini kan pasti akan ditembak oleh banyak negara, ini akan menjadi pemerintahan yang ekstremis, pemerintahan yang radikal, kemudian menyudutkan minoritas, tapi itu nggak terjadi Bang di Suriah. Justru 1 hari setelah jatuhnya Bashar kan 8 Desember jatuh. 9 Desember kelompok HTS ini, pemerintahan baru Suriah ini menemui basis pendukung yang Bashar di Latakia. Saya pernah ke sana Bang liputan. Boleh masuk tuh? Dulu saya masuk di Latakia pas liputan. Itu emang daerah sejuk, kayak Lembang lah kalau di sini. Oh bagus. Gitu, bagus. Nah itu para pendukung yang Bashar itu, tapi ditemui oleh HTS. Mereka mengatakan kami tidak ingin lagi terjadi peperangan, kami tidak ingin terjadi konflik, tidak ada lagi minoritas mayoritas, kita sama-sama membangun Suriah. Cakep kan? Wah bahasanya gitu. Ada ini leadershipnya bagus. Leadershipnya bagus gitu. Makanya untuk menembak orang-orang Syiah atau orang-orang Barat menembak pemerintahan baru Suriah itu susah. Yang sekarang nih. Dari sudut tentang toleransi, kemudian dari sudut soal hak-hak jaminan minoritas dan lain sebagainya, Bang. Ya. Ini mirip waktu zaman Sultan Muhammad Al-Fatih yang nguasain Bizantium dulu ya. Konstantinopel. Konstantinopel dulu ya. Semua yang itu boleh ikutan. Iya, bahkan, tinggal di situ. Betul, bahkan kan dulu pas zaman Al-Fatih ketika mereka pasukan kaum muslimin udah menguasai Konstantinopel, itu kan para warga Kristiani bersembunyi di gereja-gereja. Dia khawatir kasus bagaimana dulu Kristen menguasai Konstantinopel itu orang-orang muslim dibunuh. Waktu perang salib itu, kaum salib itu, Crusaders. Kaum salib itu. Dan ini kan tidak terjadi ketika Muhammad Al-Fatih masuk ke Konstantinopel gitu. Itu mereka tidak disakiti, tidak dipersekusi dan sebagainya. Ini hampir mirip sama Bang dengan kasus Suriah. Makanya kan kita melihat nggak begitu banyak ada resistensi ketika pemerintahan baru Suriah muncul. Karena dia tahu mereka ini hidup selama ini di negara sektarian yang hanya memberikan jaminan kepada orang-orang pendukungnya Bashar. Ya kan gitu. Makanya kan ini disambut loh Bang, di basisnya masyarakat Suriah secara umum, di basisnya minoritas itu relatif disambut. Tapi waktu terjadi perpindahan atau kudeta itu ada korban nggak sih? Kalau kita lihat korban, kalau kita hitungannya sipil, kita tidak begitu melihat data-data yang valid tentang jatuhnya korban. Kalau basis pendukungnya Bashar, iya ada. Itu pun tidak banyak Bang, karena banyak sekali aparat-aparat Bashar Assad itu lebih memilih mereka menyerahkan diri ketimbang melawan. Karena apa? Sama HTS saat itu mengatakan kami akan memberikan amnesti, memutihkan kesalahan-kesalahan mereka selama mereka mau menyerahkan diri dan tidak lagi mendukung Bashar. Mereka lebih memilih menyerahkan diri.
Iya, taruhannya nyawa, 500.000, ya kan? Udah gitu sekarang kalau kita lihat yang dipertaruhkan orangnya kayak Assad. Benar. Ya, kali ya, dia kemudian lebih menyerahkan diri. Dan kalau nggak salah, yang lebih viral justru bukti-bukti kekejaman Assad. Nah ya? itu dia di Setnaya, udara Setnaya, ya. Dan menariknya Bang, Assad yang selama ini dikatakan pro Palestina, pro perjuangan Hamas, itu ada 94 kader Hamas yang dieksekusi di penjara-penjara Suriah. Ya, ini laporan dari sebuah media Palestina ya. Nah karena saya wartawan Bang, saya konfirmasi. Ya kan kita ya ada berita tetap kita konfirmasi kan. Saya nanya sama teman saya aktivis Suriah yang dia juga seorang peneliti di Suriah. Saya katakan, is it confirmed news that Assad execute more than 90 Hamas members? Dia katakan it's valid. Seperti itu. Bahkan kata dia, paman saya ini pendukung pejuang Al-Qassam. Ya, karena Hamas dulu kan punya basis kantor di Suriah ya kan. Paman saya itu pendukung Al-Qassam. Dia kayak kasih tuh muka pamannya, kemudian katakan, kamu tanya sama orang Al-Qassam lah, sama orang Hamas. Kamu kan penulis tentang Hamas ya kan. Kamu tanya. Mereka pasti kenal semua siapa paman saya, karena paman saya itu yang memberikan dukungan bagi perjuangan Hamas dari Suriah. Tapi sampai sekarang dia tidak ada, dia menghilang. Dan kecurigaan kita, paman saya yang pendukung Al-Qassam ini itu mati dieksekusi oleh Bashar Assad. Sejak 2013 Bang hilangnya. Ya udah pasti nggak ada kebanyakan. Sudah pasti nggak ada. Dan kalau kayak gini nih kan terlucu di salah satu mulai terbuka selama 25 tahun, dan kemarin kalau nggak salah ketika terjadi perpindahan kekuasaan itu semua pengalaman militer di Syria itu kan di bawah Israel katanya. Pangkalan militer iya. Ya gitu. Katanya itu dibocorkan oleh Assad. Betul. Iya, ini kan itu menurut sebuah dokumen. Dokumen kayak gini banyak Bang. Saya juga pernah menemui ketika kita dulu melakukan liputan di Suriah. Dokumen ini bukan dokumen-dokumen tentang main matanya Assad sama Israel. Ini bukan hal yang baru sebenarnya. Dulu kita juga pernah menemukan dokumen ketika tim jurnalis Islam ya dari Indonesia mengirimkan tim reporter ke sana. Kita juga menemukan adanya koordinasi antara militer Bashar dengan Israel pasca tidak lama meletusnya revolusi Suriah untuk saling memberikan keamanan, ya, untuk melakukan koordinasi keamanan. Itu kita ingat itu pada tahun 2012. Sekarang 2024. Ya, jadi ketika munculnya dokumen atau informasi seperti itu, kok saya itu nggak aneh. Gitu. Karena apalagi kalau kita tarik ulur ya, ketika jatuhnya, masih ingat nggak Bang ada perang Arab Israel tahun 67? Iya. Saya pernah dengar beritanya. Dulu belum lahir, cuma udah dengar. Iya. Itu kan Mesir, Yordania, Suriah, Irak yang terlibat. Nah, di Suriah itu dulu yang terlibat ialah bapaknya Bashar Assad, namanya Hafez Assad. Dulu dia jadi menteri pertahanan. Belum jadi raja ya? Belum jadi presiden. Presiden ya. Presiden ya kan. Kemudian kalah kan negara Arab itu, 4 negara Arab itu kalah, dan kemudian tidak lama kemudian Hafez Assad itu dilaporkan melakukan koordinasi dengan jaringan Zionisme internasional. Oh, jadi ada yang main mata di sini. Iya. Makanya nanti Mesir itu kan dia mengkritik Suriah karena dianggap doing nothing ketika terjadi perang dan ketika pesawat-pesawat Mesir itu ditembakin oleh Israel. Suriah yang saat itu dipimpin Hafez Assad itu dinilai tidak begitu banyak melakukan kontribusi untuk mencegah pesawat-pesawat dari Israel. Makanya nanti itu ada buku judulnya Sukutul Jaulan, jatuhnya dataran tinggi Golan. Golan itu kan punya Suriah. Tetapi jatuh setelah tahun 67 dicaplok oleh Israel. Gitu. Dan kita nggak melihat adanya upaya signifikan dari Hafez Assad untuk merebut kembali. Nah, dari berbagai analisis yang ada, itu memang bukannya dicaplok tapi memang dijual oleh Hafez. Dikasih ya? Dijual dibarter ya? Bang. Hafez Assad memberikan dataran tinggi Golan kepada Israel. Israel menjamin kekuasaannya Hafez Assad ketika dia berkuasa. Makanya nanti tahun 74 itu ada agreement untuk tidak saling melakukan destroy, menghancurkan satu sama lain. Perjanjian 74. Makanya kan ketika Assad tumbang kan, komentar pertama Netanyahu apa? Agreement 1974 is finished. Selesai. Drama-drama juga berarti sebenarnya ya. Kayak gitu Bang, ya kan? Makanya kan
kita ngeliat selama tahun itu kan nggak ada begitu eskalasi yang sangat besar. Ada memang konfrontasi, cuma kan nggak signifikan seperti dilakukan oleh Hamas dengan operasi Tufan Laksonya, Bang. Ya, seperti itu. Nah, maksudnya itu yang kalau mau Syria itu gampang banget. Ya, itu bisa. Oh, berbatasannya langsung. Ya kan, itu bisa mereka lakukan. Nah, itu makanya dalam studi-studi itu banyak yang mengatakan any traitors. Ya, any traitors di internal negara-negara Arab yang membuat mereka kemudian kalah. Ya, terlepas memang negara-negara Arab saat itu kalah, memang mereka secara intelijennya kurang canggih, teknologinya kurang canggih, nggak kayak Israel dan lain sebagainya lah. Ada faktor-faktor yang lain. Tetapi ya peran-peran adanya tudingan pengkhianatan yang dilakukan Hafez itu memang banyak studi yang mencoba mengungkap hal itu. Oh ya, katanya dulu kalau saya nggak salah dengar ya, itu lemahnya gara-gara ada yang nggak komit gitu kan, kemudian ada yang ada perlemahan internal, betul, nggak solid persatuan bangsa Arab gitu. Berarti salah satunya ini? Iya, salah satunya ini gitu. Dan kenapa Golan itu penting, Bang, dicaplok Israel? Golan ini benteng tinggi, benteng pertahanan dia. Dia tinggi dan dia memiliki kandungan air yang melimpah. Makanya ini penting untuk dikuasai Israel yang cadangan airnya itu kan kurang. Ya, sepertiga air yang ada di Suriah, yang ada di Israel, Bang, mohon maaf, itu berasal dari dataran tinggi Golan suplainya. Gitu. Makanya ini sangat seksi untuk dimiliki oleh Israel dengan mengambil alih dataran tinggi Golan dari Suriah. Sekarang Golan masih dipegang Israel? Masih dipegang Israel. Gitu. Makanya kemarin kan ada informasi kan di Sherlock juga tuh ya, diberikan informasinya oleh Hafez Assad. Kalau saya melihat itu tidak aneh menurut saya. Karena pernah dilakukan oleh bapaknya. Iya, karena deal antara komunikasi di antara mereka, ya, jaringan komunikasi mereka kan memang itu ada sebelumnya. Dan namanya juga pemimpin yang udah mau kalah, Bang, jadi lebih kemudian untuk tidak memberikan tidak mendapat pemerintahan baru Suriah, tidak mendapatkan pasukan militer yang sangat kuat, tidak kokoh militernya, ya lebih baik dihabisi. Oh iya jelas juga ya. Jadi yang ngelanjutin juga harus mulai dari awal lagi gitu. Mulai dari awal lagi. Enak aja pakai punya gue gitu. Atau dipakai untuk nyerang dia gitu kan, dia takutnya juga. Nah di sini kita lihat ya. Bentar. Israel kemarin kan merasa bahwa Syria menjadi salah satu pintu masuk serangan-serangan kelompok-kelompok tertentu ke Israel. Syria ini salah satu jalannya. Terus kemudian pengiriman senjata dari Iran lewat Syria. Jadi Syria ini merupakan satu media transportasi untuk suplai kepada para kelompok-kelompok yang menyerang Israel. Ini gimana? Iya, memang kalau kita dalam Suriah ini kan strategis, Bang. Dia berhadapan langsung, berbatasan langsung dengan Israel. Ya. Seperti itu ya. Dia bahkan sekarang menariknya, Bang, pemerintahan Israel nih, dia mengeluarkan laporan, dia mengatakan aliansi Suriah dan Turki ini lebih mengancam daripada Iran. Apa yang membuat mereka jadi lebih mengancam? Ingat, Bang, Suriah ini unik. Dia pertarungan great power di situ, pertarungan negara-negara besar, Amerika, Rusia, ya. Sekarang Turki. Belum lagi di kawasan ada Turki segala macam. Tetapi kita bisa melihat pertarungan antara Rusia dan Amerika yang melakukan upaya mereka merebut Suriah itu gagal total. Ya, Rusia nggak dapat, Amerika nggak dapat. Sekarang penguasanya, kalau kita mau mengatakan yang ada itu kan pemerintahan Islam. Ya. Gitu. Orang mengatakan, oh ini sebenarnya kan ada permainan Amerika dan lain sebagainya. Gitu. Nah, saya pernah melakukan konfirmasi ini kepada mereka ketika liputan beberapa tahun lalu ke sana. Saya katakan, dengan gaya khas wartawan, Bang, yang skeptis gitu ya. Saya bilang gini, bukankah kalian itu yang pemainnya adalah Amerika? Bukankah kalian itu dimainkan oleh kekuatan besar seperti Amerika dalam melakukan upaya perlawanan dengan Bashar Assad? Kata dia, pertanyaan kayak gini nih yang sering membuat dunia salah paham kepada kami, kepada kelompok mujahidin yang ada di sana. Mereka ternyata, Bang, juga paham konstelasi global ini. Mereka juga tahu, ya, Amerika ingin membajak revolusi Suriah. Mereka udah paham itu. Gitu. Mereka itu bukan orang-orang bodoh, Bang. Kami tahu nih Amerika juga punya kepentingan untuk memiliki basis dukungan di Suriah dan menguasai wilayah Suriah. Karena kan berbatasan langsung dengan Israel, Bang. Ya, Palestina terjajah, ya, berbatasan langsung. Gitu. Kami bukan orang bodoh. Makanya kami memang pernah didekati.
Ya kami pernah kemudian dibujuk rayu ya, tapi itu tidak melemahkan perjuangan kami. Siasah aja dia maksudnya dia, jadi maksudnya plelong aja gitu. Iya, nah ini terbukti bang. Saya tesis S2 saya soal Suriah soalnya, ya tentang konflik Suriah gitu. Saya mengamati betul detail demi detail perjanjian negosiasi gencatan senjata di Suriah. 2015 sampai 2016 bang, Rusia sama Amerika itu intens untuk membangun gencatan senjata di Suriah. Karena kan konflik udah besar itu. Bahkan PBB menyebutnya Suriah itu adalah krisis kemanusiaan terbesar abad ini. Tapi tidak terdokumentasi secara rapi seperti di Gaza gitu ya. Iya, betul. Jumlah korban yang meninggal dunia itu kan 500.000 orang. Besar loh. Bahkan, karena nggak ada media itu, jadi nggak ada teguran dari luar ya. Jadi, iya. Dan saat itu kan Suriah konstelasinya kan sangat panas dan banyak pemain yang bertarung di sana. Nah, Rusia nanti sama Amerika itu periode 2015 sampai 2016 bang, itu menjadi negosiator gencatan senjata. Rusia atas nama Bashar Assad mewakili Assad, Amerika mewakili kelompok perlawanan, oposisi dan lain sebagainya. HTS termasuk situ? HTS dulu belum ada. Ya, seperti itu. Dan kemudian akhirnya terjadilah kesepakatan gencatan senjata oleh Putin dan Obama. Tapi menariknya bang, seminggu setelah perjanjian gencatan senjata itu, pasukan Rusia masih ditembaki oleh kelompok perlawanan atau mujahidin. Pasukan Rusia. Dia komplain dong ke Amerika. Loh gimana? Kita kan udah gencatan senjata, Anda katanya mewakili kelompok perlawanan atau kelompok pejuang Islam. Kok pasukan saya masih ditembaki di lapangan? Nggak komit gitu ya? Nggak tahu. Bukan hanya nggak komit bang, ternyata Putin diprank sama Obama. Oh gitu? Diprank sama Obama. Amerika dia cuma mengklaim dia menguasai kelompok oposisi, dia mewakili kelompok perlawanan, tapi di lapangan itu tidak terjadi. Kelompok perlawanan nggak merasa diwakili oleh Amerika. Kalau Assad kan emang dia sekutunya Bashar Assad, ya sekutunya Putin. Ada dialog di situ gitu. Tetapi ini ternyata tidak. Ya mungkin Amerika dia berkomunikasi dengan oposisi, tapi oposisi yang mana nih? Oposisi di Suriah itu banyak bang, ratusan sampai tingkat RT pun ada. Lebih complicated daripada yang lebih complicated. Ya kan biasanya dia kan kelompok, biasanya dia dekat dengan kelompok oposisi sekuler. Yang A udah oke, yang B belum gini. Iya. Jadi kan payungnya itu kan besar sekali di sana, Bang. Gitu. Jadi bisa saja Amerika tuh dia menjalin komunikasi tapi dengan posisi sekuler yang tidak mewakili mayoritas. Di situ Putin sadar kita udah diprank sama Obama. Dan akhirnya Putin menyadari ternyata pas diteliti oleh Moskow, oleh Rusia, kelompok-kelompok perlawanan Islam ini ternyata lebih dekat kepada Turki. Itu disadari tahun nggak lama setelah terjadinya gencatan senjata di Suriah pada tahun 2016 antara Rusia dengan Amerika. Nggak berapa lama. Karena apa bang? Turki itu pertama secara mazhab itu sama-sama Sunni. Ya. Ahlussunnah dia. Nempel lagi ya? Nempel lagi. Dan secara perbatasan itu dia dekat, langsung nempel. Kan Turki Selatan berbatasan dengan Suriah Utara. Ya. Gitu. Dan Turki kan selama ini dia banyak mendukung warga Suriah, menjadikan tempatnya sebagai tempat pengungsi, disekolahin bahkan dibiasain. Makanya sekarang pejabat-pejabat Suriah itu alumni Turki rata-rata. Oh, disekolahin sama Turki sih. Zaman dulu kan dia pengungsi, dia sekolah di Suriah, di Turki. Menlunya aja itu kan alumni Turki. Menlu Suriah itu. Disitulah kemudian Rusia berbalik badan. Nah, kemudian dekatlah sama Erdogan, bikinlah forum dialog untuk gencatan senjata, ya Astana meeting dan lain sebagainya, seperti itu ya. Seperti itu bang. Makanya kalau ada yang mengatakan pasukan para pejuang Suriah itu digerakkan oleh Barat, menurut saya itu gugur dengan teori ini bang. Dengan kejadian ini, gitu. Jadi tapi di sini berarti posisinya Rusia itu sekubu dengan Turki atau gimana? Tidak, bukan sekubu, tapi dia mitra dialog bang. Mitra dialog aja untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Itu kan juga bukan hal yang mudah bang. Walaupun berkali-kali Rusia itu udah sama Turki sudah sepakat membangun zona anti perang atau zona demilitarisasi misalkan di Idlib, tetapi serangan masih dilakukan oleh Assad dan juga oleh Rusia. Karena nanti di kesepakatan itu bang dikecualikan untuk upaya memerangi ISIS dan Al-Qaeda. Dalam kesepakatan itu. Lah, Assad kan bisa aja bilang kan, oh itu oposisi itu sebenarnya dia Al-Qaeda tuh, padahal itu ISIS tuh. Kan bisa dia ngeklaim kayak gitu. Padahal itu bukan. Cari pembenaran, cari legitimasi.
Itu makanya nanti 2018 Bang udah dibangun zona anti perang lah gampangnya. Zona demilitarisasi, tetapi serangan itu masih intens dilakukan Rusia dengan Assad dengan alasan memerangi ISIS. Berarti mirip-mirip kayak apa? Cari alasan sih sebenarnya ya. Cari alasan ya. Gitu. Sama seperti WHO tuh kalau pandemi itu berarti boleh buat WHO gitu kayak gitu mirip-mirip gitu kan ya. Iya. Oh gitu. Memang polanya mirip-mirip ya di mana-mana ya. Sama aja kayak Israel dengan Gaza kan gitu juga. Iya. Cari alasan pembenaran untuk boleh ngelakuin itu dengan alasan yang bagi dia benar. Nah, gitu. Itu berapa tahun yang ngelakuin itu? Ya itu kalau kita hitung Bang ya dari 2018 yang ada kesepakatan zona anti perang itu sampai yaitu nanti sampai ya 2024 itu kan beberapa pekan sebelum terjadinya operasi untuk menjatuhkan Bashar itu kan masih terjadi serangan Bang oleh Assad dan oleh Rusia. Ketutupan tapi yang berita Gaza ya. Ketutupan sama berita Gaza, makanya Assad itu juga memanfaatkan operasi Tufan Al-Aqsa itu untuk menyerang warga kaum muslimin yang ada di Suriah. Karena perhatian internasional semua kan di operasi Tufan Al-Aqsa. Iya. Mana kalau kita lihat juga menarik Bang, kita nggak melihat adanya statement yang vulgar disampaikan Bashar Assad mendukung operasi Tufan Al-Aqsa. Iya. Kita nggak ngelihat. Yang vulgar, yang speak up gitu Bang ya, seperti kita nggak ngelihat. Karena Assad kecewa dengan Hamas mendukung perjuangan Mujahidin Suriah. Oh, tapi statement? Iya, itu disampaikan di belakang layar. Hamas itu ngomong gitu? Iya. Ini analisa secara global Bang ya mengatakan bahwa Assad ini udah kadung kecewa. Kan Hamas diusir tahun 2012 dari Suriah. Tadi kan kantornya di Damaskus. Tapi karena dia speak up, dia announce we are with the Syrian people, ya Assad ngambek diusir. Syrian people itu berarti oposisi. Masyarakat secara umum Bang. Sebenarnya tuh revolusi Suriah itu kan revolusi masyarakat. Masyarakat melawan pemerintah gitu. Melawan pemerintah yang selama ini udah dizolimi, ekonomi juga tidak maju, kebebasan berpendapat itu nggak ada, orang mengkritik kemudian di penjara dan lain sebagainya. Ya rakyat kan jengah. Hidup seperti itu. Jadi kalau ada bertentangan langsung masuk Setnaya gitu-gitu. Iya, kan banyak yang berupaya. Ya jangankan masyarakatnya, anak kecil. Hamzah Al-Khatib yang menjadi simbol revolusi Suriah kan anak kecil Bang, yang menuliskan kata-kata kritikan sama Bashar Assad ya, dan juga dia memberikan bantuan kepada para demonstran saat itu. Umurnya 13 tahun Hamzah Al-Khatib itu. Tiba-tiba diculik oleh tentara Suriah, pulang udah tinggal nyawanya doang. Dibunuh. Jadi nggak usah kita ngomong oposisi. Anak kecil Hamzah Al-Khatib umur 13 tahun yang dia menurut aparat Suriah dia terlibat dalam demonstrasi, ya dia memberikan makanan, minuman, biasa anak kecil kan ada orang rame-rame ikut ngebantu, dia diculik. Ini kayak kisah Fir'aun zaman dulu mempertahankan kekuasaannya sampai semua bayi dibunuhin gitu misalnya. Sampai ada peluang-peluang anak-anak cowok dibunuh gitu sampai masa terancam dengan anak-anak kecil juga. Benar, karena ini kan saat itu kan Arab Spring lagi hot-hotnya Bang. Dan kemudian tiba-tiba terjadi juga demonstrasi besar-besaran jadi di Suriah, dan itu juga dilakukan semua elemen. Kita waktu itu belum kenal oposisi Bang. Saat itu ya masyarakat secara umum di Suriah yang udah jengah dengan kepemimpinan Bashar, yang otoriter, yang diktator, yang hidup mewah, yang korup. Mereka kemudian turun untuk menyuarakan jatuhnya Bashar Assad. Jadi ketika ada ormas yang hadir di situ, ini dianggap sebagai solusi bagi masyarakat, berarti kan? Karena kan government against people waktu itu kan, berarti kan? Betul. Jadi siapapun yang berani ngelawan itu berarti part of the society. Nah, itu berarti mirip-mirip Gaza dengan itu dong. Dengan kelompok HI nih. Iya. Ya kan? Ini berarti memang yang diungkapin di awal benar juga, berarti state melawan apa tadi istilahnya? Kelompok ya? Kelompok, iya. Masyarakat sipil. Masyarakat sipil. Jadi bisa ternyata masyarakat sipil ini bisa punya kekuatan. Ini kemudian setelah Syria merdeka, ini jatuhnya jadi Syria merdeka ya. Ini kayak dijajah sama orang dalam negeri nih. Ini Syria ini kayak dijajah sama orang Syria sendiri kan, gitu kan? Betul. Merdeka kemudian sekarang kemudian nggak berapa lama Gaza juga ceasefire. Ini kayak ada berita berturut-turut, berita membahagiakan berturut-turut nih. Ada nggak sih sebenarnya korelasinya? Kita balik ke Syria dulu. Masa depannya kira-kira gimana?